Bab 40 tinggal tersisa Asteris mengaum, Asteris beberapa saat setelah raungan harimau menggema di hutan, sebuah tinju yang diselimuti untayan Genesis Ki berputar ganas di udara sebelum menghantam kepala mangsanya tanpa ampun. Asteris boom, Zhou Yuan memandangi tubuh binatang buas di hadapannya yang perlahan mengeras. Ia menghela napas lega, seakan beban berat di pundaknya akhirnya terangkat. Dengan santai, ia mengusap darah di kepalan tangannya pada bulu harimau itu. Itu adalah Asteris Wind Tiger Asteris, Genesis Beast tingkat pertama yang terkenal akan kecepatannya. Di antara Genesis Beast tingkat rendah, makhluk ini termasuk yang paling sulit ditangani. Untungnya, Zhou Yuan menguasai Asteris langkah naga Asteris, teknik yang membuat tubuhnya seolah berubah menjadi kabut, dan itulah yang membawanya pada kemenangan. Genesis Beast peringkat 36, gumam Zhou Yuan sambil tersenyum dan membungkuk untuk mengangkat bangkai harimau itu. Asteris desir, Asteris tiba-tiba, kilatan cahaya dingin melesat keluar dari kegelapan, mengarah lurus ke jantung Zhou Yuan dari sudut yang licik. Namun, tepat sebelum serangan itu mengenai sasaran, lengan Zhou Yuan tersentak, bangkai harimau di tangannya miring dan menutup dadanya. Kilatan cahaya dingin itu menembus tubuh harimau, sebuah belati tertancap dalam-dalam ke dagingnya. Dari sana, terlihat jelas betapa besar kekuatan di balik lemparan tersebut. Seruan terkejut terdengar dari balik kegelapan ketika serangan itu gagal. Siapa di sana? Keluar, wajah Zhou Yuan langsung mengeras. Dengan satu ayunan, ia melemparkan bangkai harimau itu ke arah sumber serangan. Sebuah sosok melompat keluar dari bayangan, menendang bangkai harimau sebelum mendarat ringan di hadapan Zhou Yuan. Zhou Yuan menatap pria besar itu dengan ekspresi dingin. Siapa kamu? Orang yang datang untuk mengambil nyawamu. Pria itu tak lain adalah Asteris Luo Tong Asteris. Sudut bibirnya terangkat jijik saat ia berkata dingin, patut saja menerima kematianmu. Bocah, gadis cantik di sana masih menungguku untuk dinikmati. Mata Zhou Yuan langsung menggelap, namun, ia segera menenangkan diri. Yao mungkin terlihat lemah, tetapi Zhou Yuan tahu betul betapa menipunya penampilan itu. Terlebih lagi, Tuntun yang misterius selalu berada di sisinya. Bahkan jika menghadapi ahli tahap gerbang surga sekalipun, Yao kemungkinan besar tetap aman. Praktisi gerbang surga adalah kekuatan puncak di Zhou besar, dan mereka tidak akan muncul sembarangan. Meski tenang di luar, niat membunuh berkilat di mata Zhou Yuan. Bajingan yang berani memikirkan Yao benar-benar pantas mati. Percayalah, ucap Zhou Yuan perlahan sambil mengepalkan tinju, kau tidak akan keluar hidup-hidup dari pegunungan Black Forest hari ini. Kau terlalu percaya diri, Luo Tong menyeringai buas. Dalam sekejap, tubuhnya melesat ke depan. 5 jarinya mengepal, Genesis Ki berputar kencang di sekelilingnya hingga menimbulkan ledakan sonik. Dengan 6 saluran terbuka, kekuatan pukulannya mencengangkan. Namun Zhou Yuan tetap tenang, tinju kanannya juga meluncur maju tanpa ragu. Hanya 4 saluran berani menantangku, Luo Tong tertawa kejam, lalu menambah tenaga, berniat menghancurkan lengan Zhou Yuan. Asteris bang, Asteris senyum Luo Tong seketika membeku. Benturan itu membuat lengannya bergetar, kekuatan Zhou Yuan sama sekali tidak kalah darinya. Bagaimana mungkin? Tanpa berani meremehkan lagi, Luo Tong mengubah tinjunya menjadi cakar, angin tajam berkilat saat ia menebas ke arah tenggorokan Zhou Yuan. Tubuh Zhou Yuan bergerak miring, langkah naga aktif sepenuhnya, sosoknya tampak kabur, dan serangan itu meleset sejauh 3 inci. Dalam satu tarikan napas, Zhou Yuan membalas dengan pukulan lurus ke wajah Luo Tong, cepat, ganas, dan tanpa belas kasihan. Bahaya menyambar di hati Luo Tong, 6 saluran, buka. Asteris boom, Asteris Genesis Ki meledak keluar dari tubuhnya, pakaian berkibar keras saat cahaya redup menyelimuti seluruh badannya. Asteris bang, Asteris tinju Zhou Yuan menghantam lapisan Genesis Ki di wajah Luo Tong, namun terhenti. Sebaliknya, Zhou Yuan terpental mundur oleh tekanan energi itu. Memaksaku membuka 6 saluran hanya untuk membunuhmu, kau boleh mati tanpa penyesalan, raung Luo Tong marah. Asteris desir, Asteris ia menyerang lagi, lebih cepat dari sebelumnya. Cahaya hitam pekat muncul di ujung jarinya, disertai bau busuk samar. Teknik Genesis tingkat menengah, Asteris Black Ghost Palm Asteris. Mata Zhou Yuan menyipit, tangannya terangkat perlahan, seakan memikul gunung raksasa, setiap gerakan kecil menciptakan suara robekan di udara. 4 saluran, buka, saluran meridian Zhou Yuan bergetar, menyedot Genesis Ki dari sekelilingnya dan mengubahnya menjadi kekuatan bergelombang yang mengalir ke kedua lengannya, tekanan berat pun menyebar. Asteris Dragon Tablet Hand, belah bumi. Asteris, suara Zhou Yuan terdengar tenang, namun penuh daya tekan. Selama pertarungan hidup dan mati melawan Genesis Beast, ia akhirnya menguasai tingkat kedua dari Dragon Tablet Hand. Asteris bang,
Asteris tanah di bawah kaki Zhou Yuan bergetar hebat, udara di depannya seakan tercabik saat tinjunya melesat. Genesis Ki, keluar dari tubuh, Luotong terperangah, fenomena ini hanya mungkin terjadi pada tahap Nourishing Ki, atau melalui teknik genesis tingkat hitam yang luar biasa. Namun keterkejutannya tak memberinya waktu, angin tinju yang berkilau samar menghantam dadanya. Asteris bang, asteris tubuh Luotong terlempar seperti bola meriam, darah segar muncrat dari mulutnya. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan melarikan diri. Kini ia sadar, kekuatan tempur pemuda 4 saluran ini sungguh mengerikan. Mata Zhou Yuan menyipit dingin, ia membuka mulut dan meraung. Asteris rune genesis tingkat 1, Tiger Roar rune, asteris gelombang suara menyapu hutan. Tubuh Luotong seketika kaku, kepalanya berputar, ki dan darahnya kacau. Saat kesadarannya kembali, sudah terlambat, buk. Telapak tangan Zhou Yuan menghantam kepalanya, membuatnya roboh tak sadarkan diri. Zhou Yuan mengangkat tubuh Luotong dan berlari menuju lembah. Meski yakin Yao Yao aman, kegelisahan tetap mendorong langkahnya. Ia tiba dengan napas tersengal, namun langsung terpaku. Lembah itu damai, Yao Yao duduk santai di atas batu, menyesap cairan dari botol giok, di sampingnya, Tuntun menguap malas. Ini, Zhou Yuan tertegun, tak ada satupun jejak pertempuran. Ia mendekat dan bertanya cemas, Kak Yao Yao, kamu tidak apa-apa? Yao Yao tersenyum lembut melihat keadaannya, aku baik-baik saja. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, hanya saja, orang yang kurang beruntung mengalami sedikit kecelakaan. Di mana dia? Tanya Zhou Yuan cepat. Yao Yao menunjuk ke arah Tuntun, makhluk itu mengibaskan ekornya, mengeluarkan sebuah gulungan batu giok, lalu tersenyum polos. Hanya itu yang tersisa, bab 41 teknik Aura Flare. Hanya itu yang tersisa, Zhou Yuan menatap kosong gulungan batu giok yang dikeluarkan Tuntun. Sesaat kemudian, ia pun mengerti, orang sial itu telah ditelan hidup-hidup oleh makhluk kecil tersebut. Sungguh cara mati yang menyedihkan, sudut bibir Zhou Yuan berkedut, ia bahkan merasakan sedikit simpati, sulit dibayangkan betapa besar tekanan mental yang dialami orang malang itu hingga akhir hayatnya. Zhou Yuan membungkuk dan mengambil gulungan batu giok tersebut. Begitu memegangnya, ia langsung tertegun, cahaya samar memancar dari permukaannya, dan di dalamnya tampak deretan kata-kata yang nyaris tak terlihat. Yao Yao berkata santai, sepertinya itu digunakan untuk merekam teknik genesis. Mata Zhou Yuan langsung berbinar. Teknik genesis tingkat normal jarang direkam dengan cara seperti ini, mungkinkah kedua penjahat itu benar-benar membawa sesuatu yang berharga? Ia segera menuangkan genesis ki ke dalam gulungan batu giok, cahaya di permukaannya berkedip, lalu sinar terang diproyeksikan ke udara, membentuk deretan kata yang mengalir perlahan. Pandangan Zhou Yuan menyapu tulisan itu, matanya sedikit menyipit, teknik genesis tingkat hitam kelas rendah, asteris teknik Aura Flare asteris. Teknik genesis tingkat hitam, Zhou Yuan tampak terkejut sekaligus terguncang. Teknik tingkat hitam merupakan harta langka bahkan bagi kas kerajaan, biasanya hanya dianugerahkan kepada mereka yang berjasa besar bagi negara. Tunggu, kenapa nama ini terasa familiar? Zhou Yuan mengerutkan kening, mencoba mengingat. Aku ingat sekarang, asteris Ki Manor, asteris teknik Aura Flare adalah salah satu teknik genesis andalan Ki Manor. Konon, teknik ini dianugerahkan langsung oleh Kekaisaran Wu Besar. Ekspresi Zhou Yuan berubah-ubah, tapi bagaimana mungkin dua penjahat itu memilikinya, dengan kekuatan mereka? Ia menggeleng pelan, tak mampu menemukan jawabannya. Namun, Zhou Yuan segera mencibir dingin dan menyimpan gulungan batu giok itu ke dalam pakaiannya. Ia ingat Zhou King pernah menyebut bahwa teknik Aura Flare Ki Manor sangat kuat, meski hanya tingkat hitam kelas rendah, kekuatannya mampu menandingi teknik tingkat hitam kelas menengah. Karena teknik itu kini jatuh ke tangannya, tak mungkin ia akan melepaskannya. Tapi kenapa Kapten Lu belum muncul? Zhou Yuan mengangkat kepala dan menatap kejauhan dengan kening berkerut. Dengan indera seorang ahli tahap gerbang surga, seharusnya Lu Tiesan sudah menyadari ada yang tidak beres. Asteris 1 jam sebelumnya, asteris Lu Tiesan telah menugaskan 2 penjaga kekaisaran untuk melindungi Zhou Yuan. Namun, setelah beberapa waktu, ia merasakan adanya aktivitas tak biasa di hutan sekitar. Pergi, Lu Tiesan berdiri mendadak, tanpa memberitahu Kiling, genesis ki langsung meledak dari tubuhnya, dan sosoknya berubah menjadi kilatan cahaya yang melesat ke arah sumber gangguan. Beberapa menit kemudian, Lu Tiesan tiba di sebuah area terbuka. Di hadapannya, 4 orang tengah bertarung, 2 di antaranya adalah penjaga yang ia kirim sebelumnya. Apa yang kalian lakukan? Lu Tiesan mengibaskan lengan bajunya, ledakan genesis ki memisahkan ke-4 orang itu. Melihat Lu Tiesan, kedua penjaga kekaisaran segera memberi hormat. Tuan, kami hendak menuju posisi tinggi ketika 2 orang ini muncul dan menghalangi kami. Kalian mencari mati? Suara Lu Tiesan sedingin es.
Tatapannya segera beralih ke dua orang lainnya. Qiling bergegas maju sambil tersenyum meminta maaf. Kapten Lu, mohon tenang, mereka berasal dari Kimanor. Saya sebelumnya meminta mereka mencari pencuri, mungkin terjadi kesalahpahaman. Ia kemudian menoleh dan memarahi kedua orang itu. Masih di sini, kalian hanya menghalangi. Tatapan Lu Tiesan semakin dingin, ia menatap Qiling tajam. Qiling, apa sebenarnya yang kau rencanakan? Mengaum, Qiling tertawa kecil, namun sebelum sempat menjawab, raungan harimau tiba-tiba menggema dari arah hutan. Tiger Roar Rune, wajah Lu Tiesan langsung berubah. Oh tidak, Yang Mulia. Segalanya seolah terhubung dalam sekejap. Lu Tiesan menoleh ke Qiling dengan amarah membara. Dasar pengecut, Qiling. Hehe, aku tidak tahu apa yang Kapten Lu maksud, jawab Qiling sambil tersenyum samar. Dalam hatinya, ia yakin kedua orang itu pasti sudah berhasil. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia, aku tak akan membiarkanmu lolos. Lu Tiesan meraung, Genesis Ki meledak hebat saat ia menginjak tanah, menghancurkan bumi di bawah kakinya. Tubuhnya melesat ke udara bagai pelangi dan meluncur menuju lembah. Qiling menatap sosok Lu Tiesan yang menjauh. Cibiran muncul di sudut bibirnya sebelum ia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mengikuti. Tak lama kemudian, mereka tiba di lembah. Qiling melangkah keluar dari hutan dengan senyum lebar. Dalam bayangannya, lembah itu seharusnya penuh kehancuran, dan Zhou Yuan setengah mati. Namun, pada detik berikutnya, senyumnya membeku. Seorang pemuda kurus berdiri tak jauh darinya, menatapnya dengan senyum tipis. Zhou Yuan, kenapa dia baik-baik saja? Hati Qiling bergetar hebat, amarah dan keterkejutan bercampur jadi satu. Sementara itu, Lu Tiesan menghela napas lega. Ia segera berlutut, hamba datang terlambat, mohon hukum hamba, Yang Mulia. Tolong berdiri, Kapten Lu, aku baik-baik saja, jawab Zhou Yuan sambil tersenyum. Lu Tiesan berdiri, tatapannya kemudian jatuh pada Luo Tong yang tergeletak tak sadarkan diri. Suaranya kembali dingin. Apakah ini orang yang menyerang Yang Mulia? Pencuri, teriakan marah terdengar dari belakang. Qiling bergegas maju, meraih Luo Tong, lalu menamparkan wajahnya keras-keras. Bicara, di mana barang yang kau curi dari Kimanor? Luo Tong tersentak sadar. Melihat wajah Qiling, ia berusaha bicara. Ki. Bangsat keras kepala, mata Qiling memancarkan niat membunuh, mati saja. Asteris kerak, dengan satu hentakan, leher Luo Tong remuk, matanya terbuka lebar, dipenuhi ketidakpercayaan. Qiling mengabaikan mayat itu dan segera menggeledah pakaiannya. Beberapa saat kemudian, ekspresinya berubah sangat buruk. Qiling, kenapa kau membungkam pelakunya? Suara Lu Tiesan gelap. Dengan satu isyarat, selusin penjaga kekaisaran mengepung Qiling. Qiling tetap tenang. Kapten Lu terlalu berlebihan. Pencuri yang berani menyentuh Yang Mulia pantas mati. Lagi pula, mereka telah mencuri teknik Aura Flare Kimanor. Teknik Aura Flare? Lu Tiesan terkejut. Qiling menoleh ke Zhou Yuan dan menangkupkan tinju. Yang Mulia, ada dua pencuri. Apakah Anda melihat yang satunya? Teknik Aura Flare masih seharusnya berada padanya. Zhou Yuan tersenyum ringan. Aku tidak tahu. Aku hanya melihat satu orang. Mungkin yang satunya sudah melarikan diri membawa harta itu. Tidak mungkin. Wajah Qiling berkedut. Zhou Yuan tetap tersenyum. Mengapa pengurus Qi begitu yakin ia tidak lolos? Jantung Qiling berdegup keras. Tatapannya berfluktuasi. Aku benar-benar tidak melihat orang lain. Lanjut Zhou Yuan dengan nada santai. Pengurus Qi bisa terus mencarinya. Tempat ini cukup berantakan, jadi aku tidak akan menahanmu lebih lama. Ekspresi Qiling menjadi kelam. Rencana hari ini benar-benar gagal total. Zhou Yuan bukan hanya selamat, tetapi teknik Aura Flare juga menghilang. Ia tahu, Kimanor telah menderita kerugian besar kali ini. Bab 42 Rune Pembukaan Saluran 36 Binatang. Yang Mulia, Lu Tiesan memandang ke arah Qiling yang menjauh. Apapun yang terjadi hari ini jelas berkaitan erat dengan Kimanor, sehingga ia enggan membiarkannya berlalu begitu saja. Zhou Yuan melambaikan tangan, mereka sudah menyiapkan alasan sejak lama. Selain itu, kedua pelaku telah mati. Kecuali kita ingin langsung menyatakan perang terhadap Kimanor, tak ada yang bisa kita lakukan sekarang. Kata-kata itu membuat hati Lu Tiesan sedikit bergetar, jadi pencuri lainnya memang sudah mati di sini. Namun satu hal terus mengganggunya. Menurut laporan, salah satu pencuri berada di tahap Asteris Ki Nourishing Asteris, sementara di lembah ini hanya ada Zhou Yuan dan Yao Yao, yang bahkan tidak memancarkan fluktuasi Genesis Ki. Lalu, bagaimana mungkin seorang praktisi tahap Ki Nourishing mati? Meski dipenuhi tanda tanya, Lu Tiesan tahu batasannya, ia menangkupkan tinju dan berkata, Yang Mulia, hamba akan segera melaporkan kejadian ini kepada Yang Mulia Kaisar. Zhou King memang harus mengetahui masalah ini agar dapat mengambil langkah pencegahan selanjutnya. Zhou Yuan mengangguk, Lu Tiesan pun mundur bersama anak buahnya, namun kali ini mereka tidak pergi terlalu jauh. Untuk mencegah kejadian serupa,
para penjaga kekaisaran memilih berjaga di luar lembah. Di dalam lembah, Yao Yao berdiri di hadapan Asteris 36 botol Asteris yang berjajar rapi. Masing-masing botol berisi darah esensi dari Genesis Beast tingkat pertama yang berbeda. Setelah memeriksanya satu persatu, ia mengangguk puas. Tidak buruk, semua bahan sudah lengkap, katanya. Aku akan melakukan beberapa persiapan hari ini. Besok, aku akan membantumu menuliskan Asteris rune pembukaan saluran 36 binatang Asteris. Zhou Yuan mengangguk, hatinya dipenuhi antisipasi. Ia lalu bertanya, Kak Yao Yao, rune ini termasuk tingkat berapa? Ia belum pernah mendengar adanya Genesis rune yang mampu membantu membuka saluran meridian. Bahkan di seluruh Zhou besar, tak seorang pun mengetahui rune semacam ini. Dari situ saja sudah terlihat betapa berharganya rune tersebut. Yao Yao menjawab tanpa ragu, Genesis rune tingkat 2, aku akan mengajarkannya padamu setelah kau mencapai tingkat kedua dari Asteris Primal Chaos Divine Grenadstone Visualization Method Asteris. Zhou Yuan menggaruk kepalanya, kalau begitu, apakah aku boleh mengajarkannya kepada orang lain? Rune pembukaan saluran 36 binatang terlalu berharga, terutama bagi Zhou besar. Selama kandidatnya dipilih dengan cermat dan memiliki tekad kuat, tingkat keberhasilannya seharusnya cukup tinggi. Jika rune ini bisa diberikan kepada para prajurit, kekuatan Zhou besar pasti akan meningkat pesat. Namun, rune ini milik Yao Yao, ia tentu perlu meminta izin. Yao Yao terus mengutak-atik botol di tangannya sambil berkata santai, tak perlu bertanya padaku. Semua yang kuajarkan berasal dari kakek Hei. Sebagai muridnya, kau berhak menggunakannya sesukamu. Terima kasih, Kak Yao Yao. Zhou Yuan benar-benar gembira. Genesis rune tingkat 2 mungkin tak berarti banyak bagi Yao Yao, namun nilainya bagi Zhou besar tak terukur. Pergilah beristirahat, lanjut Yao Yao, besok kita akan mencoba efek rune ini. Baik, apa, teknik aura flare hilang? Di Qi Manor, Qi Yue berdiri mendadak begitu mendengar laporan Qiling, wajahnya pucat, amarah hampir menyembur dari kedua matanya. Qiling hanya bisa menguatkan diri dan mengangguk, saat aku tiba, Luo Tong sudah tertangkap, sementara itu, bayangan Luo Hao tidak terlihat sama sekali. Qi Yue mengertakkan gigi. Luo Hao berada di tahap Qi No Rishing, mustahil Zhou Yuan bisa mengalahkannya. Gadis bernama Yao Yao itu bahkan tidak memancarkan Genesis Qi. Luo Hao tidak mungkin mati. Apakah mungkin dia melarikan diri membawa teknik itu? Tanya Qiling ragu. Apakah anjing itu punya nyali? Cahaya dingin mengalir di mata Qi Yue. Sebarkan potret wajahnya dan lakukan pencarian. Teknik aura flare harus ditemukan, apapun caranya. Teknik aura flare adalah hadiah dari Kekaisaran Wu besar untuk ayahnya dan merupakan salah satu teknik Genesis terkuat Qi Manor. Hanya mereka yang berjasa besar yang diizinkan mempelajarinya. Jika Qi Yuan kembali dan mengetahui teknik itu hilang, amarahnya tak terbayangkan. Membayangkannya saja sudah membuat kulit kepala Qi Yue mati rasa. Dengan wajah terdistorsi, Qi Yue menarik napas dalam-dalam dan meraih cangkir teh di sampingnya, namun amarahnya tak bisa diredam. Asteris perang, cangkir teh itu dihantamkan keras ke lantai. Zhou Yuan, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Suara Qi Yue menggema di dalam ruangan, dipenuhi kebencian layaknya lolongan binatang buas. Fajar menyingsing, udara dingin menyelimuti hutan, dedaunan hijau tertutup lapisan es tipis. Yao Yao perlahan mengguncang botol transparan di tangannya. Di dalamnya terdapat cairan merah kental yang memancarkan aura buas. Setiap kali botol bergoyang, samar-samar terdengar raungan binatang. Hanya setengah botol dari semua darah esensi itu. Zhou Yuan terkejut, 36 botol darah Genesis Beast tingkat 1, namun hasilnya hanya ini. Benar, jawab Yao Yao, aku hanya mengekstrak esensi paling murninya. Energi buas dari 36 Genesis Beast telah dipadatkan di sini. Setengah botol ini cukup untuk 5 kali percobaan. Ia memutar kuas Genesis rune berwarna hijau giok di jarinya, lalu memberi isyarat pada Zhou Yuan, lepaskan pakaianmu. Zhou Yuan menurut, tubuhnya tampak sehat dan proporsional. Otot-ototnya jelas meski tidak berlebihan. Bentuk tubuhmu lumayan, komentar Yao Yao datar. Zhou Yuan merasa sedikit canggung. Senyum tipis muncul di sudut bibir Yao Yao sebelum ekspresinya berubah serius. Jagalah pikiranmu, jangan biarkan energi buas menyerang rohmu, atau kau bisa terluka parah. Zhou Yuan menarik napas panjang dan menenangkan hati, bersiap menghadapi ujian berat. Melihat itu, Yao Yao mencelupkan kuas ke dalam darah esensi lalu mulai menorehkannya ke punggung Zhou Yuan. Begitu kuas menyentuh kulitnya, Zhou Yuan tersentak, sensasinya seperti magma panas yang mengalir di atas tubuhnya. Goresan rune Genesis misterius perlahan terbentuk di punggungnya. Beberapa menit kemudian, tangan Yao Yao berhenti, dan sapuan terakhir pun selesai. Persiapan selesai, begitu suaranya jatuh, Asteris berdengung. Cahaya merah darah mekar di punggung Zhou Yuan,
raungan binatang buas bergema satu demi satu. Pupil Zhou Yuan menyempit, ia merasakan kehadiran brutal dan liar mengalir deras ke dalam tubuhnya. Asteris roar, 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 raungan itu mengguncang kesadarannya, membuat kepalanya berputar seakan diserbu kawanan binatang buas. Namun Zhou Yuan sudah siap, roh di antara kedua alisnya bergetar lembut saat ia memvisualisasikan Asteris Primal Chaos Divine Granite Stone Asteris, batu giling ilahi berputar dan menghancurkan raungan itu hingga lenyap. Kesadarannya pun perlahan stabil. Tak lama kemudian, aliran panas menyebar ke seluruh tubuhnya, panas buas yang penuh daya. Ia tahu, inilah kekuatan rune pembukaan saluran 36 binatang. Dengan kendali penuh, Zhou Yuan mengarahkan aliran panas itu menuju Asteris saluran meridian kelima Asteris yang tersumbat. Saat panas itu menerjang, sensasi longgar samar muncul di saluran yang sebelumnya tertutup rapat. Hati Zhou Yuan bergetar penuh sukacita, ia memusatkan pikirannya, terus mendorong energi itu menghantam penghalang. Ketika aliran panas akhirnya memudar, sebagian saluran kelima telah terbuka. Keberhasilan ini membuat Zhou Yuan sangat gembira. Efeknya tidak kalah dengan perendamannya di Asteris air terjun Jade Spirit Asteris. View, Zhou Yuan membuka mata dan mengembuskan napas berbau darah, ia sama sekali tak peduli. Matanya bersinar terang, efektivitas rune pembukaan saluran 36 binatang telah jauh melampaui ekspektasinya. Dengan laju seperti ini, ia yakin, dalam waktu Asteris 1 bulan Asteris, saluran meridian kelimanya akan terbuka sepenuhnya.